di hadisnya itu barang siapa yang mati dengan mengucapkan di akhir ayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah gafarannya. Ini masuk. Jadi itu rasa kasihannya kepada keluarganya. Didilah dia dengan la ilaha illallah. Terus jangan berhenti. Atau jangan la ilaha illallah takut apa? Namanya orang sakaratul maut itu mau mengucapkan kesulitan karena dia berperang. Ya, berperang dengan ada bisikan, banyak bisikan. Ada nafsu yang ingin yang mengajak dia ke neraka, ada yang istilahnya itu nyawanya itu tarik menarik. Ada setan yang menarik agar dia itu mati tidak membaca la ilaha illallah, mati dengan masuk neraka. Ada malaikat itu yang mengajak dia agar mati husnul khotimah. Ada yang mengajak agar mati su'ul khotimah, ada yang mengajak, dan itu adalah akhir daripada kehidupan manusia. Hanya jangan ramai dalam ruangan itu, terus baca, jangan berhenti. 1 detik pun jangan berhenti. Kemudian kalau seumpama capek yang mengucapkan gantian. Dan kalau seumpama yang lain itu sambil baca apa, sholawat apa di dalam hatinya, ya pijat, ya mungkin masih ada harapan bisa sembuhan gitu. Ya pijat, kan biasanya kakinya itu dilin, tiang. Ini kakinya dipijat, barangkali ada harapan bisa hidup kembali. Ini kalau sudah sakaratul maut itu jalan satu-satunya hanya dituntun dengan la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bosan sih macam. Apalagi Pak Abu Ejo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebutin Allahumma shalli alaihi. Tambah terus. Mengucapkan la ilaha illallah apa tidak? Kan tidak tahu. Karena dia berperang. Maka jangan la ilaha illallah yang mudah lagi. Allah. Kalau Allah kan mudah. Dia kan bisa. Tidak, dia salah dalam hati. Mengucapkan la ilaha illallah berat. Orang yang menghadapi sakaratul maut itu berat mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian terus saya capek, gantian cepat diganti di telinga yang kanan, di telinga yang sebelah kanan, dan kanan bisa terus yang di kirinya dipersiapkan. Jangan kanan kiri la ilaha illallah satunya la ilaha illallah bingung juga. Orang yang menghadapi sakaratul maut yang terjadi, ya kamu mungkin pernah menyaksikan orang menghadapi sakaratul maut itu keluarganya semuanya ada dari Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ngomong bukan satu, banyak. Itu banyak itu sebenarnya tidak boleh. Ya, mendoakan saja. Kalau baca Yasin ya tidak apa-apa, silakan. Tidak ada hadis yang melarang orang menghadapi sakaratul maut tidak baca Yasin. Ada larangannya ya ada anjurannya. Namanya orang usaha. Ya. Dikasih minum, tidak apa-apa, ditetesi. Dikasih minum itu karena rongkongan ini kering ya.
ditetesi. Ya barangkali bisa minum pas beres itu sama. Tapi hanya kewajiban utama bukan diminumkan. Diminumkan itu karena kering ya barangkali, karena kita tidak tahu bahasanya orang yang menghadapi sadapun. Dia minta apa kita tidak tahu. Jadi nyalaki biasanya ya, diambilkan sendok ditetesi sedikit. Ada bibirnya ya, tidak apa-apa. Tapi itu bukan anjurannya. Karena anjurannya itu ketika orang menghadapi sakaratul maut, dia bagaimana bisa di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah. Itu aja. Tapi jangan la ilaha illallah. Ya, takutnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa. Kita tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Karena kita belum menghadapi sakaratul maut. Ya, pernah ada yang pernah sakaratul maut. Sama abai lebih bingung sih mau. Ada yang ketempat apa sebut macamnya itu termasuk contoh ya, tempat itu macam apa aja kan? Nggak bisa. Ketika bisa mengucap, ini saya juga sama pengalaman. Ketika bisa mengucap Allah gitu beres. Pokoknya mulut bisa mengucapkan sembuh. Nggak bisa. Mau mengucapkan itu pengalaman. Ya sama, saya juga pernah pengalaman. Nah kita ibaratkan seperti itu. Orang menghadapi sakaratul maut itu ibaratkan seperti itu. Jadi kita semampu mungkin keluarganya jangan dalam keluarga itu ribut dengan baca walaupun itu adalah kalimat tauhid satu-satu. Kemudian gantian dan capek ya. Allah kan. Kalau Allah top itu bisa. Sudah mati. Setelah mati, ya biasanya menghadap di mana? Kepalanya sebelah mana? Kepalanya sebelah sana barat. Kepalanya ke sana, kakinya ke derajat ke laut. Ya. Derajat ke laut ya. Pak, berdiri saja Pak, masa capek Pak? Kasihan yang di belakang dari Bapak. Nggak kenal gini baru sama. Jadi amal ini saya juga. Ya. Setelah meninggal, posisi tidur itu kemana? Diusahakan tempatnya itu lebih tinggi. Dan semua pakaiannya dilepas. Kalau nggak bisa dilepas jangan dipaksa, tapi dibiarkan aja. Penting. Apa jangan melakukan begitu pemainnya berbuka tahun ambil tempat temannya. Dan mereka bercoba. Setelah dituliskan semuanya, kemudian kalau macamnya dalam keadaan kalau terbuka begini, maka bacakan terserah baca bismillah, baca subhanallah, alhamdulillah, ingatkan ya Allah semoga yang baik. Sudah ada orangnya juga untuk memejamkan mata. Mama begini ditutupi begini, dimelak oleh ini. Dan diboleh ditutupi yang ditahan begini, ditahan kemudian diganti dengan kapas sekarang lanjut. Kemudian kalau mama begini, kalau begini cepat-cepat, nah diikat.
semua pakaiannya, kemudian ditutup dengan kain. Biasanya kalau semuanya yang bisa pakai sampai. Tidak harus sampai, tidak harus sampai. Nah, kemudian kalau sudah meninggal, boleh nggak dibacakan Yasin tahlil? Ya, boleh nggak? Ya sebenarnya kalau dalam hadisnya, dalam kitab itu tidak ada anjuran. Tapi boleh, boleh baca Yasin, boleh baca tahlil, boleh. Tapi itu tidak ada anjuran. Baca Yasin itu yang pertama membaca Al-Quran itu kepada semayit sama untuk semayit. Apakah sampai? Ya, saya niru ulama sampai. Kalau nggak percaya, ya coba aja mati. Kalau nggak percaya, ya kalau nggak percaya coba aja mati. Saya bacakan Yasin. Kalau nggak sampai, telepon saya. Loh, kamu nggak sampai kaki ya? Biasanya ambil timbang, disiram dari kepala, kemudian itu nggak tahu, masih nggak tahu hukumnya, itu dikembalikan lagi nggak boleh. Kalau disiram satu timbang itu langsung ke kaki itu harus habis. Nah itu tradisinya ya, tradisi yang saya pernah ditegur memandikan itu, kemudian saya kembalikan ke atas lagi itu tadi ya tiga terapi. Nah kemudian itu menjadi bahan pemikiran saya, kenapa ya tetap kok tradisi itu. Akhirnya pemikiran saya muncul begini, kalau orang mandi membasuh dari kepala, air jatuh ke bawah kan, kalau cipratan ke atas itu kan najis. Jadi kalau air dibasuh ke kepala pasti jatuhnya ke bawah. Gak mungkin orang dibasuh ke atas jatuh ke bawah naik lagi airnya. Hebat kalau begitu. Nah itu saya akhirnya berpikir balasan gitu. Sehingga tradisi itu mungkin ya, orang tua dulu mengajarkan itu tetap kita ikuti. Karena orang tua dulu itu mengajar cara memandikan mayit, kita bersyukur aja, mungkin benar. Karena kalau memandikan mayit itu biar suci, ya, biar tidak ciprat ke atas, maka ke bawah itu. Nah itu ya dibersihkan pakai sabun, pakai anu, dibersihkan semuanya. Tentunya tahu ya sebagai mandi biasa sudah. Nah termasuk efek-efeknya ini. Kemudian rambutnya ini juga disampo. Kemudian kalau ada yang rontok untuk ya rontok. Kalau rambutnya ini rontok, itu jangan dibuang, dikumpulkan. Rambutnya ini pasti ya, kalau perempuan itu pasti ada yang rontok. Ya. Kemudian ini perut, ya, perut itu ada diurut. Kalau perut itu ya kasih sabun, ada licin. Mengkal licin cukup dipakai kasih sabun, dia lalu pelan-pelan aja pasti keluar. Apa ya? Ya kotorannya, eknya pasti keluar. Karena sudah los, dan ada penangannya los. Jadi ini biar kotoran yang ada di perut itu keluar semua. Termasuk kuku-kukunya, kalau bisa kuku-kukunya dipotong, dibersihkan, potong semua, termasuk EP-EP ya, EP-nya apa? Yang sembunyi-sembunyi, EP-EP yang salah-salah, yang apa? Serem-serem ya.
pakai kurin itu cetek. Iya, sampai bersih, disabun, disiram lagi terus. Itu pokoknya sampai yakin bersih. Setelah yakin bersih, maka ada sunnahnya. Sunnahnya itu diwudui dulu. Sebagaimana coba ada niatnya. Dannya di bawah ya. Tempatnya itu harus tertutup. Tempatnya memandikan mayit itu harus tertutup, tidak boleh terlihat oleh siapapun. Ya. Orang yang memandikan mayit itu, kalau perempuan harus perempuan. Kalau perempuan tidak boleh dimandikan laki-laki, kecuali mahram atau istri, suami boleh memandikan istri. Kemudian suami boleh dimandikan istrinya. Ya, kau dibayin oleh dan tidak boleh perempuan dimandikan laki-laki yang bukan mahramnya, orang luar. Sama laki-laki dimandikan perempuan juga tidak boleh, sama. Kemudian aurat, kalau perempuan semua aurat walaupun mahram yang memandikan tidak boleh dibuka. Terus kalau nggak dibuka ya dilihat sedikit ditutup lagi. Di baraba. Biasanya ditutupin dengan samper biasanya ya, kalau makin raya berbeda itu juga tetap dalam keadaan tertutup. Jangan memandikan mayit itu dalam keadaan telanjang, tidak boleh. Laki-laki juga sama. Laki-laki memandikan mayat itu terbuka auratnya, itu tidak boleh. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau perempuan semua lurus, termasuk rambutnya juga ditutup. Walaupun itu misalnya suaminya memandikan istrinya, itu juga tidak boleh. Walaupun tempatnya itu tertutup, tetap ditutupi. Karena apa? Itu adalah tempat aurat walaupun orang mati. Ya. Sunnah membakar pengharum seperti kemenyan, dupa dan lain-lain akan disunahkan setelah mati sampai selesainya. Yang tujuannya agar si mayit ini kalau ada bau-bau yang tidak sedap ya tidak terasa, karena itu juga menimbulkan stigma. Kemudian akan tipis ya, baringkan di tempat yang tinggi seperti ambeng dan bagian kepala agak tinggi, menggunakan air tawar. Menggunakan air tawar, kalau air panas jangan kasih panas itu masak. Ya, anak-anak ya, anak-anak ya, pokoknya air tawar biasa disirami. Itu setelah itu diwudui. Yang wudui sama. Sebelum wudu, kalau orang hidup gimana? Pertama, kumur-kumur ya. Apakah dimasukkan air ke dalam mulutnya? Di dalam mulutnya ini tidak boleh memasukkan air. Kalau orang mati itu cuma diniatkan aja, cukup dibasahi bibirnya, niatkan dulu. Kemudian disiwaki juga sunnah. Sama seperti orang masa hidupnya itu, sikat disiwak. Kemudian istinsak itu cukup tangannya ini dimasukkan air, dibersihkan.
Coba main secantik perempuan. Boleh nggak itu? Ya itu kemudian tuntutan. Bagaimana niat wudhu? Cuma ada niat mandi di situ tinggal wudhu. Terus Nanti mungkin ini bisa di print. yang nanti Bisa kalau di yang ini masih bersama. nantinya ganti C yang nantinya C ini kalau nggak dikasih materi dan nawaitul wudu'a lihadzal majlis hati sunatan lillahi ta'ala. Jadi kemudian di pokoknya niat untuk tangan. Terus apa? Karena tangannya dan membasuh tidak kaki dari kanan dulu sama sudah seperti orang masih hidup. Dan setelah diwudhui kemudian dimandikan. Dimandikan itu tinggal disirami, ini kan ditutupi kain. Tetap dalam keadaan ditutupi kain, jangan kainnya dibuka. Dan kalau walaupun diwudhui sama kainnya itu ditutup kain. Tapi diraba saja. Kemudian tangannya kita tetap dalam. Dimandikan tinggal dirapok. Cuma niat nawaitul muslim birokil hadasil abdari lihadal mayyita lihadil mayyitati fardalina. Bilang sampai ke bawah airnya habis sama dengan memandikan. Hah? Pakai selang gak apa-apa. Ya tinggal diselang begini terus kan satu. Pokoknya rata, lebih enak kalau selang. Dirata sambil dibasuh terus sambil dibasuh ikuti sampai ke bawah. Gak apa-apa langsung tanya, gak apa-apa. Airnya gimana? Hah? Pemadam kebakaran. Apa? Enggot ya. Pakai pemadam kebakaran kan Pak. Pelem aja. Dengan tol. Bukan menatanya bukan apa? Dia orofar. Jangan pakai pemadam kebakaran. Kalau pakai pemadam kebakaran tol main. Ya, pokoknya pelan-pelan sehalus mungkin. Selesai diganti kainnya, dianduin semua bersihkan, dilihat. Setelah itu pindah ke mengkabani. Mengkabani ini Kan yang dipakai sewaktu itu. ini nggak ada tandanya. Kain kafan yang dibuat kafan mayit adalah kain yang dipakai sewaktu hidup. Biasanya putih ya. Kalau nggak putih gimana? Nggak apa-apa. Coklat hitam nggak apa-apa. Tapi rata-rata itu putih. Apakah sunnah putih? Pakai putih itu lebih baik karena Rasulullah menggunakan kain yang putih. Karena putih itu adalah sunnatul Rasul. Jadi menggunakan kain putih. Sudah semua kebanyakan menggunakan kain putih. Gak kain putih gak apa-apa. Lanjut. Laki-laki. Nah, laki-laki yang paling utama 3 lapis dan boleh ditambah surban dan gamis. Perempuan yang paling utama 2 lapis plus sarung apa sewe itu sampai ya. Terus gamis kerudung panjang dapat menutupi kepala sampai kaki. Jadi ada kapannya ini? Mana?
mana? menghadap ke kanan. Jangan anggap kiblatnya sama. Ya. Ya, sudah ini dulu. Sudah ini dulu. Kalau 2 lapis. 2 lapis ya. Ini bisa membungkus seluruh tubuh si mayat. Kalau yang mati besarnya seperti ini kurang. Makanya saya nyuruh yang kecil. Makanya melihat ukuran si mayat. Kalau saya juga tidak cukup ini, tidak cukup. Ya kurang. Ini 40 mungkin. Nah, kebanyakan kalau 3 lapis di masyarakat kita yang laki-laki, saya nggak pernah praktek mengkafani perempuan, nggak pernah. Saya bukan perempuan. Kalau perempuan dikafani laki-laki tidak boleh. Kalau seumpama nggak ada yang bisa mengafani, nah itu nggak tahu. Ada yakin ada. Iya. Tapi nggak pernah ada kejadian Seperti itu. di desa. Kalau seumpama nggak ada masyarakat yang perempuan bisa mengafani, apa boleh laki-laki? Apa boleh laki-laki mengafani? Kalau seumpama memang tidak ada misalnya. Karena aurat tetap aurat. Nah, ini jangan kebanyakan kan disambung begini ya. Begini kalau pulang, nah kemudian dikasih juga. Ini boleh 3 lapis perempuannya. Boleh 3 lapis. Jadi semuanya itu 5 lapis. Ini boleh 3 lapis. Tapi ketentuannya 2 lapis. Sehingga dengan berujung dengan saya diizinkan. Entah kalau yang perempuan saya nggak pernah lihat perempuan dibungkus lebih lebar lagi dari lapis yang pertama, itu lebih baik. Kemudian di atasnya ini dikasih jubah. Ada ya? Ada juga. Ada juga. Yang saya anggap panjangnya segini. Saya anggap ya. Ini. Nah, kemudian paskan tengah, kemudian dibunderi, potong. Nah, sehingga begitu dipotong, nah ini bolong. Nah, cukup dipakai, tinggal begini. Maksudnya masuk, bolongnya itu masuk. Ini jangan dipotong. Atau yang mana yang mau dipotong? Locoh. Tidak, ini loh. Apa ya? Cara pemotongannya itu pengalaman di Pondok Putra itu begini. Ini kan buat jubah ya? Ya, Kalau potong ini dilipatnya itu jangan dipotong seperti ini, karena kalau terlalu besar ini hasilnya akan lebar Pak, dan tidak pas di jaringan. Jadi potongnya kecil sekiranya cukup untuk masuk salah saja. Seperti itu cara memotongnya. kemudian kalau nggak masuk, ya, saya tambah lagi. Kalau nggak masuk, kan kalau pas kepala Pak, ini leher kecil ya, dipotong. Nah, kebaik. Kancenan. Ini jangan kasih kancenan. Dipotong sedikit. Nah, itu bisa masuk kalau kecil. Nah, saya hidungnya pas bolongannya, di sini ada bolongan ya. Di tengah ada bolongan. Nah, begitu tidur di sini lah nanti. Nah, kemudian sewek, sarung, samper, pakai bahasa Madura samper ya. Di sini, lah, samper ini ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Begini saja sama Mas. Hah? Ini saja Mas. Iya. Itu kan diikat
Yang satu lapis kan meragam gitu. kan ya. Ketok. Yang iya ketok. Nah ini sekira dari ke anu terus sampai ke sini ke belakang. Kemudian yang ini terus sampai ini ke belakang. Nah, berapa lebarnya yang dipaskan dengan Tradisional lah. dengan jenazahnya? Sekiranya pokoknya jangan satu lapis pas begini toh, satu begini toh. Nah, jangan begini toh. Tapi sekiranya tertutup dua. Dilapisi dua kali. Kemudian lurusnya, panjangnya, terakhir. Ya. Lah, jubah, kemudian sewek, sampai. Cewek. Sampai. Ada lagi kayaknya. Saya undang jubah mana? Nah, jubah, kemudian yang panjangnya kerudung pasnya ini segini sampai begini. Menutupi, kemudian sampai dijahit sedikit gak apa-apa. Jahit sedikit pas kepalanya. Jangan sampai kelihatan. Iya. Siapa, Pak? Cuma. Jadi mulai apa? Kemudian, nah ini sampai. Nah, ini sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Panjangnya ini sampai ke pusat. Sama-sama, lebih banyak. Pokoknya minimal paling tidak itu sampai. Setelah itu begini. Kasih kapas yang tebal. Kenapa? Katanya saya nggak tahu, saya nggak apa yang jadi perempuan. Katanya perempuan itu sering netes, baik tua ataupun muda. Mayitnya ketika sudah mayit. Nah iya, segera menerima. Lah nggak tahu apa cairan atau apa itu netes. Tapi tidak semua. Kalau Pak, Kayak kalian ini paling tidak harus tahu ilmunya. tidak harus tahu ilmunya. Iya, paling tidak itu harus tahu ilmunya. Prakteknya Tapi termasuk belakangan. cara-caranya. Tapi begini, ya nanti begitu ke masyarakat bingung cari motif atau pas kebetulan yang biasa mendatangi itu sakit atau darurat misalnya, ya ini ada cara-caranya. Karena kalau laki-laki banyak di rumah saya itu satu kampung itu ada 3. Memang Saya, Ustaz Nawawi, Ustaz ada 3 yang bisa apa? Gak kesulitan kalau laki-laki untuk mendatangi. Tapi kalau perempuan itu di gang 2-nya, bukan di gang saya ada, cari di gang 2 pasti ya. Gang 1, 2, 3, 4 semuanya ada di gang itu. Sulit kalau apa itu? Sapu tangan yang anti air. Karena aurat itu haram dilihat, juga haram disentuh. Kemudian ada yang ada di kalau itu gimana? Tidak apa. Kalau perlu disisir, tapi nanti dikumpulkan pada